Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan subscriber dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Dengan sehatnya zahir dan batin, insya Allah segala kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan lancar kita laksanakan. Mudah-mudahan. Itu terutama aktivitas kita sebagai seorang suami, yaitu mencari nafkah untuk anak dan istri. Berjumpa kembali dengan saya, Jun Ben Hussein, pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali lagi saya tampil di hadapan para pemirsa dan subscriber sekalian, yaitu menyajikan konten yang bermanfaat buat kita semua. Kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan, yaitu tentang meracik minyak lintah ke Bali ya. Mengapa lintah itu ketika kita jemur mengeluarkan darah? Nah, itu. Pada konten-konten saya sudah lewat itu, sering saya katakan bahwasanya lintah itu terlebih dahulu kita puasakan. Nah, itu. Lama kita puasakan, kurang lebih ya seminggu, 7 hari ataupun 8 hari, bahkan sampai 10 hari. Kalau tidak kita puasakan, lintah itu nanti ketika kita campur, kita masukkan ke dalam minyak lalu kita jemur, dia akan mengeluarkan darah. Nah, kalau sudah mengeluarkan darah, bagaimana? Apakah itu gagal? Tidak, itu belum gagal ya. Nah, seperti ini sekarang ini yang terlihat di dalam video ini. Seharusnya warnanya tidak seperti ini. Nah, ini ngapa dia warna merah ya? Karena dia telah bercampur dengan darah yang ada di badan lintah. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika lintahnya menjadi merah ataupun mengeluarkan darah? Nah, seharusnya minyaknya seperti ini. Nah, seharusnya seperti ini. Nah, ini. Seperti ini ya. Nah, seharusnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, berarti ini karena kita kurang lama mengurungnya atau memuasakannya. Inilah akibatnya karena kita kurang lama. Seperti saya katakan tadi, lamanya kita memuasakan ataupun kita kurung dia seminggu ya, 8 hari bahkan sampai 10 hari. Dia benar-benar kurus. Setelah dia kurus, barulah kita masukkan ke dalam minyak kelapa hijau. Kita biarkan ya. Setelah kita masukkan ke dalam minyak kelapa hijau, kita biarkan 2 malam ya. Sambil kita basahkan lintah tadi seperti ini, kita kocok dia. Ini kan langsung berubah dia. Kita kocok minyak lintah tadi yang sudah kita rendam dengan minyak kelapa hijau agar dia juga meminum, yaitu minyak kelapa hijau tadi. Apakah dia mati? Tidak. Dia tidak mati. Tidak mati di dalam minyak. Jadi apabila kita jemur nanti dia baru lintah itu akan mati. Baik, sekarang bagaimana cara kita mengatasinya setelah lintahnya menjadi seperti ini, minyaknya seperti ini? Ini tadinya ya minyaknya seperti ini ya, seperti ini juga tadi hijau ya sebelum kita jemur, tetapi setelah kita jemur akhirnya berubah menjadi merah. Nah, kalau sudah seperti ini, yaitu kita harus membuang. Apanya kita buang? Minyaknya yang harus kita buang. Ini kita rugi di minyak ya. Rugi di minyaknya kita buang. Lalu lintahnya kita ambil kembali, kita cuci bersih, lalu kita masukkan ke dalam botol lagi, lalu kita campur dengan minyak kelapa yang baru, minyak kelapa hijau yang baru. Jadi kalau seperti ini kejadiannya itu tadi, yang kita buang hanya minyaknya saja, lintahnya jangan. Itu
tetapi di sini ikut terbuang juga lendirnya. Lendirnya ikut terbuang. Itu ya. Ya, perhatikan ini kan merah deh. Merah sudah bercampur dengan darah. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, ada mungkin juga di antara subscriber atau pemirsa sekalian yang mengalami hal seperti ini ketika meracik minyak lintah. Itulah sebabnya tadi, seperti yang saya katakan tadi, penyebabnya karena kita kurang lama mengurungnya ataupun memuasakannya. Jadi benar-benar lama ya, setelah lintah tadi benar-benar kurus, kita lihat ya. Jadi seberapa lama pun dia kita kurung ya di dalam botol, dia tidak akan mati. Bahkan lintahnya juga tidak akan mati ketika kita rendam dengan minyak ya, dia tidak akan mati. Kapan dia mati? Setelah kita jemur. Itu dia akan mati. Jadi itu para pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan bahwasanya meracik minyak lintah itu tidaklah mudah ya, tidaklah mudah. Itu sebab kita butuh waktu lama. Kalau kita lakukan pokoknya ketika kita tangkap di rawa, langsung kita masukkan ke dalam minyak, langsung kita jemur, itu dia benar-benar akan mengeluarkan darah. Sebab dalam badannya itu ada, mana tahu di habitatnya dia menggigit ular ataupun dia menggigit biawak ya, dan lain-lainnya. Itu ya. Jadi dia masih kenyang. Itu. Jadi kita puasakan, dengan kita puasakan dia akan kurus. Jadi dia punya darah pun menghilang. Setelah dia kurus, benar-benar kurus, barulah kita air yang ada dalam botol kita ganti dengan minyak kelapa hijau. Itu juga bukan besok langsung kita, banyak malam ini kita isi, bukan besok langsung kita jemur, kita biarkan dulu 2 malam ataupun 3 malam ya, kita rendam dia. Nanti dia akan meminum minyak itu, maka di dalam minyak, di dalam tubuh lintah tadi akan terdapat minyak kelapa hijau. Ingat para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ada yang meracik minyak lintah, itu akan terjadi hal seperti ini. Jadi jangan dibuang, minyaknya saja dibuang, lintahnya jangan dibuang, lalu kita cuci bersih, lalu kita masukkan minyak yang baru. Itu jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.